Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi ma khina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila mualif kitab Sulamu Taufik al-alama as-sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furuhim wa azwajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ul lilailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muhya'i minhum wal anwad ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufik. Monggo sing dereng niat diniyati niat golek ilmu lan niat iktikaf di Masjid Al-Kautsar lillahi taala. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah maslahah manfaat wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, sakniki nerusaken tentang rukun-rukun salat. Wingi Fatihah sampun, rukuk sampun, saniki rukun salat yang ketujuh, halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi pira-pira rukuni salat iku sab'ata asyara ana 17. Rukun-rukun salat ada 17. Sekarang yang nomor 7 as-sabi'u utawi kang nomor 7 iku al-i'tidalu i'tidal. Yang nomor 7 adalah i'tidal bi ayyan tasiba kelawan yen ton jejeg sapa wong ka iman hale ngadeg. Atsaminu utawi kang nomor 8 iku at-tumaninatu tumaknina fihi ing dalem i'tidal. Para hadirin ingkang minulya, i'tidal itu juga harus dilaksanakan ketika kita melakukan sholat. Itu adalah kewajiban dan harus dilakukan. I'tidal ini apa artinya? I'tidal itu masdar dari kata i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Artinya apa? Artinya tegak atau rata atau seimbang. Cara Jawane jejeg ya, kenceng. Duduk kenceng, kenceng gegere awake niki. Nah niki. Para hadirin ingkang minulya, i'tidal itu termasuk rukun fi'liyah, rukun gerakan salat, nggih. Itu wajib dilakukan beserta dengan tumaknina.
Kalau di dalam mazhab Syafi'i ya setiap rukun iktidal itu harus disertai dengan tumak nina. Panjenengan melakukan iktidal tapi tidak tumak nina, maka sholat kita batal. Sebab kita tidak sempurna menjalankan rukun iktidal. Niki harus tumak nina. Salah satu syarat tumak nina apa? Setiap anggota badan iktidal sudah menempati posisi masing-masing, kemudian dilanjut dengan kurang lebih sekedar membaca subhanallah 1 kali. Ikut tumak nina. Di dalam rukun itu ada dua kelompok hukum. Dalam iktidal ada 2 kelompok hukum. Ada yang wajib atau rukun, ada yang sunnah. Yang wajib itu ada 2, yaitu gerakan iktidal, yang kedua tumak nina. Ini 2 harus dilakukan. Sedangkan yang sunnah dalam iktidal itu ada 3. Ya, ada 3. Nomor 1 apa? Sunnah kita untuk mengucapkan tasmi', mengucapkan kalimat tasmi'. Apa itu tasmi'? Tasmi' itu adalah bacaan sami Allahu liman hamidah. Itu bacaan tasmi'. Baik sebagai imam, baik sebagai makmum, atau sebagai sendirian sholatnya, tasmi' itu hukumnya sunnah. Sunnah yang nomor 2 dalam iktidal adalah raf'ul yadaini. Ketika kita sami Allahu liman hamidah dibarengi dengan mengangkat tangan. Ngangkat tangan itu raf'ul yadaini, hukumnya sunnah. Sunnah yang nomor 3 dalam iktidal adalah membaca zikir tahmid di dalam iktidal. Apa itu tahmid? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'im ba'du. Insyaallah hafal semua. Boleh artine. Nggih, lek apal kabeh apal. Wong sembayang mendino gak apal ya rugi. Tapi pertinyi ini adalah apal kalimate, opo juga apal maknai. Ini coba di polling sakmene sing jamaah niki di polling. Afal itu apa? Bacaan iktidal apal, artine tidak apal. Niki nek disurvei niku insyaallah boten sekedhik ya, boten sekedhik. Apa niku? Iki kathah. Laporatin rahimakumullah. Jadi kalau baleni jenengan sami Allahu liman hamidah, kalimat tasmi itu sunnah. Dibarengi dengan angkat tangan juga sunnah. Bacaan zikir dalam iktidal juga sunnah. Jadi itu sunnah. Tetapi jangan ditinggalkan, sebab nanti saya jelaskan keutamaan kita membaca Rabbana lakal hamdu di dalam iktidal. Sebab nanti ada malaikat yang mencatat itu. Nanti saya ceritakan. Ya. Para hadirin rahimakumullah, bahkan dari riwayat begini, setiap orang muslim mau sholat, seluruh dosa-dosanya itu akan ditimpakan, diletakkan di kepalanya dan juga diletakkan di bahu kanan kirinya. Ketika kita sholat dalam kondisi ruku, dalam kondisi tidak kemudian sujud, maka dosa-dosa itu akan rontok, jatuh dari tubuh-tubuh kita. Itu salah satu manfaat dari gerakan ruku, gerakan iktidal, dan gerakan sujud. Mari dosane ilang, mending gawe dosa maneh. Dosa maneh, salat maneh, istighfar maneh, ngoten. Untung Gusti Allah Maha Pengampun. Ngene. Para hadirin rahimakumullah, ya.
Iktidal itu adalah gerakan yang tegak kembali pada kondisi semula setelah kita dari rukuk. Itu iktidal. Nah, jumhur ulama fikih, terutama ulama mazhab, itu iktidal adalah bagian dari rukun sholat. Ini menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kecuali mazhab Hanafi. Saya ulangi, jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sepakat bahwa iktidal adalah merupakan rukun sholat yang harus dilakukan. Sedangkan mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa iktidal bukan rukun sholat. Harus paham ini. Sebab nantinya kalau ada orang pengikut dari mazhab Hanafi sembahyang di Masjid Al-Kausar kok nggak pakai ruku, bukan mungkin pengikut dari mazhab Hanafi. Paham nggak? Mas ono wong gak iktidal. Halo, ini ono wong aliran baru gak iktidal. Dan ini berarti husnudzon mawon. Mungkin beliaunya pengikut mazhab Hanafi. Soalnya rukun itu iktidal bukan rukun. Rukun di dalam mazhab Hanafi itu ada 6. Mazhab Syafi'i ada 14 atau 17. 13 atau 17. Mazhab Maliki 13, mazhab Hambali 13. Mazhab Hanafi rukun sholat cuma 6. Cuma ada 6. Ya cek ngerti tak sebutno siji takbiratul ihram. Nomor 2 membaca surat Al-Qur'an, tidak ada Fatihah. Kalau ada orang sholat kok nggak maca Fatihah, membaca surat lain yang jumlah 7, berarti dia mungkin saja pengikut dari mazhab Hanafi. Sebab Al-Fatihah bagi mazhab Hanafi bukan kewajiban. Yang wajib adalah membaca surat Al-Quran. Nah, baru paham. Bukan aliran baru. Nah, nih. Jadi gak ngaji gak paham. Gak ngaji gak paham. Ini. Jadi titik aliran baru tak jawab. Lek kurang nyusu gampang, kurang ngopi sing angel niki. Niki para rahimakumullah. Kemudian apa ruku? Ya. Nomor 5 sujud loh. Iktidal ndak ada. Jadi habis baca Quran, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian apa? Ya sudah itu. Yang terakhir apa? Salam. Duduk tahiyat akhir, maaf. Duduk tahiyat akhir. Wes cuma 6 rukun sholat dari mazhab Hanafi. Tetapi ada keterangan ngeten. Kalau misalnya pengikut mazhab Hanafi itu membaca Fatihah bagian dari Al-Quran, kan? Kalau ada pengikut Hanafi tidak melakukan iktidal, ya, menurut ulama mereka sah sholatnya, tetapi hukumnya makruh. Pendapat pengikut mazhab Hanafi tidak iktidal bisa berdosa, walaupun sah sholatnya, tetapi berdosa sebab iktidal bukan rukun tetapi wajib. Jadi kalau baleni di dalam mazhab Hanafi itu ada 2 hukum, ada fardu, ada wajib, beda. Kalau melaksanakan fardu saja sah sholatnya, tetapi berdosa sebab tidak melakukan kewajiban. Nih, bingung. Cuma sekedar biar tahu kita, sebab zaman sekarang banyak orang yang tidak menghormati perbedaan, gak tahu ngajine mek YouTube, ngajine mek Google. Jadi ngajinya adalah Google al YouTube. Niki
Ya. Muradin rahimakumullah. Keterangan ini ada dalam kitab-kitab ulama dulu. Kok bisa berbeda pendapat? Ada. Kalau yang silakan membaca wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rusdi Al-Maliki yang wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Nah, ini loh, abad 11 sudah ada kitab menjelaskan perbedaan iktidal. Sudah ada. Kalau tahun 2020 saat ini sik gak gelem ngormati perbedaan, kurang ngopi. Niki perhatian rahimakumullah. Detail lagi panjenengan juga bisa baca kitab Mizanul Sya'rani Kubra karangannya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang wafat tahun 1565 Masehi. Itu ada dijelaskan tentang hukum-hukum sunnah dan sebagainya, rukun dan sebagainya tentang sholat. Jelas nih, ya sudah jelas semua di kitab-kitab para ulama. Para hadirin rahimakumullah, walaupun iktidal itu rukun, ya, tetapi ada pesan dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ulama Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, usia 40 tahun. Beliau mengatakan walaupun iktidal rukun tetapi tidak boleh berlama-lama ketika iktidal. Tidak boleh berlama-lama ketika iktidal. Beliau dari ulama mazhab Syafi'i. Batasannya adalah tidak boleh lebih dari bacaan Al-Fatihah ketika dalam berdiri sholat. Atau ada keterangan iktidal, lamanya iktidal itu sama dengan lamanya ruku, begitu, ya. Tapi lanjut lengan kepengen suwe menapa-napa, tapi ojo dadi imam. Lho nggih, ruku maca tasbih ping 1000 monggo sakarep panje, ya. Cuma jangan menjadi imam, kuatirnya makmumnya habis entek ijen sampean. Iki salat patung nih. Ini ditinggal jamaah, ya. Ini para hadirin rahimakumullah, yang penting paham nggih, sementing paham. Nah, ada juga riwayat begini, ya. Riwayat dari Imam Abu Dawud ahli hadis sing wafat tahun 889 Masehi. Beliau santrinya dari Imam Muslim, santrinya Imam Bukhari, juga santrinya Imam Hambali. Beliau mengatakan dalam kitab Musnad Ahmad bahwa orang yang iktidal itu jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama, ya, rukuk juga jangan lama-lama. Sebab beliau mengatakan iktidal itu bagian dari rukun yang pendek. Jadi ada rukun tawil, rukun panjang, ada rukun qasir, rukun pendek. Boleh belajar ngoten kuatah tentang klasifikasi di dalam sholat, ya. Loh, ini hanya anjuran, sampai dawa gak apa-apa, tapi kudu ijen. Nah, ini berarti rahimakumullah juga dipertegas oleh pendapat Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Attanara Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Maki yang wafat tahun 1897 Masehi di Mekah, dimakamkan di komplek Jannatul Ma'lah, satu komplek dengan makam Mbah Maimun Zubair, ya. Ini beliau mengatakan di dalam kitab itu, kitab Kasifatus Saja Sarah Safinatun Najah, bahwa orang yang iktidal itu dihimbau, dianjurkan jangan lama-lama, sebab rukun iktidal adalah bagian dari rukun yang pendek. Ya, ini anjuran loh, ya, bukan larangan, anjuran, ya. Soalnya orang macam-macam
orang sholat itu khusyuknya pas berdiri tok. Ada orang sholat khusyuknya pas ruku. Ada orang sholat khusyuknya pas sujud. Monggo dipilih. Tapi dengan catatan, panjenengan kalau sholat yang lama maka jangan menjadi imam. Berjamaah itu ukurannya bukan imam, ukuran jamaah ukurannya makmum. Saya ulangi, ketika sholat jamaah ukurannya bukan imam, walaupun imamnya hafal Quran, walaupun fasih, ya, tapi ukurannya adalah jamaah adalah makmum, sebab yang membuat jamaah bukan imam tetapi makmum. Nih, sinten Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu ulama Nusantara, maha guru ulama Nusantara yang wafat di Mekah. Bahkan beliau pernah mendapat gelar Sayyidu ulama Hijaz, ulama Hijaz. Beliau juga mendapat gelar An-Nawawi Tsani, Imam Nawawi II, juga bergelar Sayyidul Ulama fil Hijaz, Imam Al-Fahammah Mudaqiq, pemahamannya sangat mendalam terhadap hadis, fikih dan sebagainya. Ulama Nusantara. Berarti kalau Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menjadi imam Masjidil Haram, beliau dari ulama mazhab Syafi'i, berarti sebelum masuknya Wahabi di tanah Mekah Madinah itu ada ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali, dan ulama mazhab Maliki. Disi tahlil sudah ada sebelum Wahabi di Mekah. Jenengan kalau buka sejarah silakan dibuka. Kitab Ahliyatul Aulia, kitab Tarikhul Al-Baghdadi, banyak cerita itu. Cuma tidak pernah diungkap oleh kita. Ya, burda apa sholawatan juga sama. 7 hari orang meninggal juga tradisi Mekah waktu itu. 40 hari juga tradisi Mekah ulama waktu itu. Di kitab ada semua para hadirin, tidak usah kagetan. Ya, nggak usah kagetan. Nah, kembali lagi, saya katakan tadi begini, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi itu maha guru ulama Nusantara. Ribuan ulama Indonesia itu santrinya Syekh Nawawi. Contohnya beliau guru dari Syekh Mahfud Remas Pacitan. Beliau juga guru dari Mbah Soleh Darat Semarang. Beliau juga guru dari Mbah Khalil Bangkalan. Beliau juga guru dari Tubagus Mama Sempur. Juga guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Juga guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Juga guru dari Syekh Zainuddin Al-Bawayani. Juga guru dari Zainuddin Al-Sumbawi. Juga guru dari Kiai Hasan Genggong. Macam-macam, gak hafal aku. Ya, itu berarti Syekh Nawawi adalah maha guru ulama Nusantara. Kita luruskan sejarah ini. Sing nom-noman kudu hafal sejarah. Ketika ada orang mengatakan begitu, kita tolak dengan dalil kita para ulama. Sejarah tidak bisa diabaikan. Ya. Kemarin ada yang mengatakan Ibnu Katsir, ulama mereka, saya luruskan dengan 6 kitab membuktikan bahwa Imam Katsir adalah ulama tafsir mazhab Syafi'i. Tidak bisa ngomong sudah, kitabnya ada, ini dalilnya, ini tulisannya, nggon arokate, jawabannya apa? Apa Pak bacaannya? Tak tutup Facebooknya, aku ngopi. Ya gimana? Ibnu Katsir itu adalah ulama tafsir yang meninggal 1373 Masehi. Walaupun itu muridnya Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, tetapi beliau menantunya Mufti Syafi'i. Dia juga penerus dari mazhab Syafi'i dari bidang Al-Qur'an. Dan ya. Yo mayo. Ya mayo kok apa caranya? Kayak ya, copas. Kemudian kita share dengan Arab yang enggak ada harokatnya kok bingung. Nah, ini nyala-nyala wong ini nyun sewu. Orang ngaji, kalau kita ngaji kemudian sampai yang digiring untuk menyalahkan orang, untuk menganggap diri paling benar, tinggalkan. Sebab orang ngaji harus aji.
Ngaji awak dhewe yo ngajeni wong liya. Ini ngaji. Ya. Kok mbah-mbah iku wis bali maneh. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kembali lagi. Sekarang bagaimana tasmi'? Sami Allahu liman hamidah dan juga tahmid Rabbana lakal hamdu. Ini ada perbedaan pendapat. Yo male cak semerep jenengan. Ya, abad-abad 700 Masehi sudah ada perbedaan pendapat. Ya. Menurut mazhab Hanafi, ya, tasmi' itu saya ulangi adalah kalimat sami Allahu liman hamidah. Tahmid i'tidal adalah Rabbana lakal hamdu. Lah, hukum tasmi' menurut mazhab Syafi'i, ya, bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendirian itu hanya membaca tasmi' saja. Ini mazhab Hanafi. Enggak Syafi'i keri-keri aja apal. Ya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kalimat tasmi' dalam i'tidal Sami Allahu liman hamidah itu sunnah hanya untuk imam dan orang sholat sendirian. Kemudian makmum itu sunnah membaca tahmid saja. Ini menurut mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Maliki, ya, untuk imam itu sunnah membaca tasmi' saja. Untuk makmum sunnah membaca tahmid saja. Untuk munfarid sendirian sunnah dibaca kedua-duanya. Ini mazhab Maliki. Kemudian mazhab Hambali, ya, untuk imam dan munfarid orang sendirian itu wajib ya, bukan sunnah, wajib membaca tasmi' dan membaca tahmid di dalam i'tidal. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, baik imam, baik makmum, baik munfaridan, sholat sendiri, bacaan tasmi' dan bacaan tahmid i'tidal itu hukumnya sunnah. Nah, ini mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ini sudah perbedaan pendapat. Ya. Saya tanya orang, senengan jenengan ini lho mbah-mbah perbedaan. Saya jawab wis wayahe. Wayahe ngoncai perbedaan sebab akeh wong sing nganggep paling bener. Kemudian begini para hadirin, ya, sejarahnya bagaimana ketika perpindahan gerakan, ya, dari berdiri ke rukuk takbir intikal, ya, dari i'tidal ke sujud takbir intikal, dari sujud ke duduk takbir intikal, dari duduk berdiri lagi takbir intikal. Loh, ini kok aneh. Dari rukuk ke i'tidal bacaannya beda sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Itu ada riwayatnya, ada sejarahnya, hadis sahih. Ini, ya. Gimana sejarahnya? Nah, ini tercatat di dalam kitab Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, ulama yang wafat tahun 1806 Masehi di Mesir. Dalam kitabnya Hasyiyah Al-Khatib Al-Bujairimi, beliau bercerita, ya, juga ada dalam kitab yang lain, termasuk kitab I'anatut Thalibin karangannya Syekh Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin bin Shattah Ad-Dimyati yang wafat tahun 1842 Masehi ketika setelah haji, ya. Nah, kitab-kitab itu menjelaskan kenapa kok beda sendiri dari rukuk bangun ke i'tidal kok sami Allahu liman hamidah. Ada kisah begini para hadirin rahimakumullah, ya. Kisahnya begini, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tidak pernah ketinggalan jamaah dengan Nabi. Bahkan tidak pernah ketinggalan shaf pertama di belakang Kanjeng Nabi. Tidak pernah. Dadakna suatu hari, ya, ketika sholat asar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini ketinggalan karena ada sesuatu. Kemudian ke masjid, kemudian dia sedih sekali kalau gak ngumani rakaatnya Kanjeng Nabi. Setelah masuk masjid, kemudian dilihat Nabi baru rukuk.
Kemudian spontan Abu Bakar membaca alhamdulillah sebab ngumani rukuke Kanjeng Nabi. Ketika ruku, malaikat Jibril turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hei Muhammad, ya, hei Muhammad, ada orang yang memuji Allah, alhamdulillah. Maka sampai mulai sekarang, ketika sampeyan bangun dari ruku, ya, rafa'a ruku, bangun dari ruku, maka ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Orang Gusti Allah mendengar orang yang memujinya, itu artinya. Setelah itulah kemudian disyariatkan, disunnahkan setiap bangun dari rukuk menuju i'tidal bacaannya sami Allahu liman hamidah. Sampai saniki tidak berubah, alhamdulillah. Nah, niki ya, niki para hadirin ceritanya begitu. Jadi bacaan tasmi sami Allahu liman hamidah itu adalah keberkahan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini cerita ini juga ada dalam kitab Hasyiah Al-Jamal, juga ada. Banyak kok cerita ini di kitab para ulama. Nah, para hadirin rahimakumullah, jenengan sing ningali TV, sing mantun umroh haji, ya, misalnya anak imam haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sami Allahu liman Rabbana lakal hamd. Cara gitu, oke? Gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Ya. Nah, sebelum bahas hukum ada riwayat, ya. Gini intinya, itu namanya tabligh. Tabligh cara Jawa, penyampai. Tabligh imam, penyampai bacaan imam. Karena apa? Dulu imamnya itu nggak sampai ke belakang suaranya, sehingga butuh penegasan, diulangi, disampaikan kembali oleh salah satu makmum atau muadzin, mengulangi bacaan takbir dan tasmiknya imam. Hukumnya gimana? Boleh, boleh. Malah kalau ada hajat, ada kebutuhan yang belakang nggak dengar, itu kemudian ada misalnya Allah, Allahu Akbar, boleh. Apalagi ada hajat atau kebutuhan, boleh. Itu boleh. Tapi kalau misalnya kalau sudah dilakukan, misalnya saya imam, kemudian Pak Surawi, ya Allah Rabbana, aliran baru, repot, susah. Aliran baru lagi. Begini para hadirin, ya. Jadi kalau ada hajat, imam suaranya pelan, tidak dengar atau sakit imamnya, ya, maka disunahkan untuk ada makmum satu, jangan semua, ya, satu. Lek kabeh bukan tabligh tapi demo. Satu yang menegaskan ngulangi apa takbirnya imam, boleh. Ya, saya ulangi, kalau ada hajat kebutuhan, maka bahkan dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i itu keterangan yang saya ambil dari dawuhnya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, ulama Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu wonten. Coba Pak Surawi biasanya tabligh salat, Robbana, ya pasti geger. Sing gak tau ngaji akhirnya maido, niki susah, ya. Nah, ada begini keterangannya, ada keterangan begini, ya. Ini ada keterangan dari Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan juga kitabnya yang lain Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi ketika, ya, imam itu suaranya lemah atau sakit, maka menurut ulama Syafi'i sunnah muadzin atau makmum satu untuk memperkuat, mengulangi bacaan suara imam agar didengar oleh jamaah, ya. Loh, ono dalile dari riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an,
yang wafat tahun 697 Masehi di Madinah. Beliau ada hadis yang mengatakan begini, istakan nabiyyu fasolaina wara'ahu. Jadi ketika dia sholat, maka dia melihat Kanjeng Nabi sholat, dan saya sholat bersama Kanjeng Nabi. Wa huwa qa'idun, Kanjeng Nabi duduk. Kanjeng Nabi pernah sholat dengan duduk. Wa Abu Bakrin yukabbiru, dan Abu Bakar kemudian bertakbir, ya, liyusmi an-nasa takbirahu, agar didengarkan takbir Kanjeng Nabi oleh manusia. Loh, ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Ada lagi dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, fautiya bi Rasulillah hatta ujlisa ila jambihi wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli bin nasi. Nabi sholat dengan banyak orang manusia. Wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar yusmi'uhumut takbira, mendengarkan, ya, menegaskan tentang takbirnya Nabi, baleni, ya, hadis sahih. Jadi ketika dibutuhkan tabligh, ya, orang yang mengulangi bacaan imam untuk mengeraskan namanya mubaligh. Jadi mubaligh gak hanya orang dai. Jadi ketika ada orang yang mengulangi bacaan imam dengan keras, itu juga namanya mubaligh. Bacaannya namanya tabligh, menyampaikan. Ya, ini mubaligh. Cuma Akasar belum pernah. belum pernah. Ini hadirin rahimakumullah, ya. Jadi seorang mubaligh dalam sholat harus keras suaranya, ya, harus keras sebagai penunjuk tentang berubahnya gerakan imam. Jika imam tidak didengar, atau imam lagi sakit, atau imam lagi tidak enak badan sehingga suaranya nggak sampai ke belakang, boleh, ya, boleh. Hadirin rahimakumullah, ya, boleh. Ini di kita para ulama Syafi'i banyak keterangan, termasuk dalam kitab I'anatut Thalibin karangannya Syekh Abu Bakar Syato Adimyati, ya, banyak. Hadirin rahimakumullah, sekarang bacaan tahmid, ya, Rabbana lakal hamd. Kalau kita belajar sholat, ya, di dalam kitab-kitab para ulama, bacaan tahmid Rabbana lakal hamd dan sejenisnya itu ada 10 sampai 12 macam bacaan tahmid di dalam i'tidal. 12 jenis bacaan. Nah, ini kalau baca semua gimana? Enggak apa-apa. Dalam kitab, keterangan kitabnya Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani, itu ada keterangan bahwa guru saya Imam Syafi'i itu kalau i'tidal semua bacaan dibaca semua. Ya, ini Imam Syafi'i dibaca semua dengan catatan kalau kita hafal, sebab bacaan i'tidal Imam Syafi'i itu kurang lebih ada 8 baris. Soal dibaca kabeh rolas iki lho. Ya enggak usah aneh-aneh, enggak mampu, ya. Cukup apa? Lah jenengan gak hafal, cukup sunnahnya adalah Rabbana lakal hamdu, sudah cukup. Sudah mencapai sunnah, ya. Sebab ada 12 bacaan. 12 bacaan ini kebawahnya. Lah nyun sewu para hadirin, ketika imam sami Allahu liman hamidah, jenengan langsung juga sami Allahu liman hamidah, makmum imam sama mazhab Syafi'i. Disambung segera dengan bacaan Rabbana lakal hamdu. Kenapa? Sebab ketika itu malaikat, ya, malaikat yaufiruna wa yahduruna, malaikat itu ikut sholat. Jadi dalam hadis itu setiap ada jamaah sholat, malaikat juga ada yang ikut sholat. Dan ketika bacaan amin imam dan makmum bersamaan, maka malaikat memohon kabul terhadap Allah. Yang kedua, ketika makmum membaca Rabbana lakal hamd, maka malaikat akan yaghfiruna, memintakan ampun kepada Allah, sehingga dalam hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Bahkan yang kedua ada keterangan dari Kanjeng Nabi,
ketika ada orang membaca Rabbana lakal hamd, saya melihat ada 30 malaikat yang berlomba mencatatnya. Ya. Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Jadi mereka berlomba untuk menulis yang lebih awal. 30 malaikat. Hadis sahih Imam Bukhari. Eman tidak dibaca. 30 malaikat. Ya. Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Jadi ada 30 malaikat. Ya, ini eman tidak dibaca. Eman. Walaupun jenengan sholat makmum, jenengan dados imam, jenengan sholat sendirian, jangan ditinggal bacaan tahmid i'tidal, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Ya. Idza qalal imamu, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka katakanlah Allahumma Rabbana lakal hamd, fa innahu man wafaqa, maka sesungguhnya barang siapa mafaqa berbarengan apa qauluhu ucapannya, qaulal malaikat dengan ucapan malaikat, ghufira lahu, maka mintakan ampun sapa malaikat bagi orang membaca itu, taqaddama min dzambi, akan disepuro dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Eman, nggih. Eman tidak dibaca. Nggih. Jenengan kesusu misalnya itidal semenit tumaknina, lu kesusu itidal bacanya dawa, Rabbana lakal hamdu mil'us. Kesuwen kesusu katanya masuk pabrik, cukup membaca Rabbana lakal hamdu. Sudah mencapai derajat sunnah. Ya. Nih, kemudian ada imam begini, sami Allah, ya, tanpa apa? Huliman hamidah boleh. Ya, sami Allah itu artinya Allah mendengar. Ya, boleh. Tapi lebih afdal itu lengkap tasmi'nya sami Allahu liman hamidah, sebab itu sunnah di dalam hadis. Ya. Nah ini baru ngerti, ya, baru ngerti. Lah bacaan itidal banyak. Contoh Rabbana lakal hamd Bukhari, ya. Ada lagi Allahumma Rabbana lakal hamd tambah Allahumma boleh. Rabbana walakal hamd tambah wawu boleh. Hadis juga Bukhari. Nah kita apa? Makai apa kita? Rabbana, coba tak tambah titik yang saya nggih. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Ini adalah riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa al-Aslamah. Ya, Abdullah bin Aufa ini salah satu sahabat selain Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi. Ada satu sahabat yang juga didoakan oleh Nabi di hadapannya, bernama sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Ya, Abdullah bin Abi Aufa. Ya, ini harus paham nih, kalau nggak paham ya bingung menjenengan. Dari mana sumbernya bacaannya kan begitu. Ya, ini kitab ulama banyak. Kitab ulama banyak, ya. Dan beliau yang kemudian apa? Ikut perang Badar, ikut 7 peperangan dengan Rasulullah. Sehingga Rasul mendoakan beliau langsung di hadapan beliau, Allah Ali Abi Aufa. Wah, dari sinilah kemudian diambil sebagai amaliyah Nahdlatul Ulama, sebab mengambil barokah dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa yang didoakan oleh Kanjeng Nabi. Oh, baru ngerti. Ini sejarahnya begitu. Jenengan gak moco gak apa-apa Bu, Pak, sebab hukumnya sunnah. Nggih, paham nggih? Iki dur nerangno sendakep wong tidak ono sing ngene, ono sing lurus dereng, nggih. Mugi-mugi manfaat fid dunya, fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.